Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Uang. Bacaan Alkitab terdapat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 yang berkata demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, uang tidak menentukan baik buruknya seseorang. Jadi tidak benar kalau orang kaya selalu diidentikan dengan orang yang diberkati Tuhan, dan orang miskin selalu dianggap sebagai orang yang dikutuk Tuhan. Memang benar, Tuhan bisa melimpahi seseorang dengan kekayaan sebagai wujud berkat-Nya. Akan tetapi jangan lupa, iblis juga bisa memberi kekayaan. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, salah satu hal yang ditawarkan iblis kepadanya adalah semua kerajaan dunia dan kemegahannya akan diberikan asal dia mau sujud menyembah iblis. Ini bisa kita baca dalam Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Iblis menawarkan begitu berarti ia bisa memberikannya. Namun sebaliknya, baik buruknya uang ditentukan bagaimana orang memakainya. Uang seumpama pisau, bisa berguna, bisa juga merusak. Pisau berguna kalau dipakai untuk memotong sayur atau buah untuk dimakan, tetapi merusak kalau dipakai untuk melukai orang lain. Demikian juga uang berguna kalau dipakai untuk melakukan hal-hal yang membangun, misalnya menolong orang miskin atau membantu korban bencana alam. Tetapi uang itu bisa merusak kalau dipakai untuk melakukan hal-hal yang jahat, misalnya membayar preman untuk memicu dan memacu kerusuhan atau membeli narkoba untuk pesta pora. Jadi kelirulah kalau kita mengagung-agungkan uang, menganggap uang sebagai yang pertama dan utama dalam hidup. Akan tetapi juga keliru kalau kita menganggap uang sebagai benda jahat dan harus dijauhi. Yang harus dijauhi bukan uangnya, tetapi sikap yang salah terhadap uang. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan uangnya yang salah, melainkan cinta akan uang itulah yang salah. Uang memang penting, tetapi bukan yang terpenting. Dalam hidup ini ada banyak hal lain yang lebih penting dari uang. Keluarga misalnya. Kita boleh punya banyak uang, tetapi kalau keluarga kita berantakan, hidup kita tidak bahagia. Jadi jangan karena uang lantas kita mengabaikan keluarga. Itu sama saja menukar emas dengan tembakau. Akan tetapi anehnya, tidak jarang hal itu justru terjadi, disadari ataupun tidak. Kesehatan juga lebih penting daripada uang. Bahkan seandainya pun kita mempunyai segudang uang, tetapi kalau tubuh kita rapuh dan sakit-sakitan, kita tidak akan bisa menikmatinya. Namun anehnya, tidak sedikit orang yang bekerja keras, membanting tulang begitu rupa sampai melupakan kesehatannya. Ketika akhirnya ia jatuh sakit, mau tidak mau, ia menghabiskan uangnya untuk sembuh. Hal lain yang lebih penting dari uang adalah martabat, harga diri, kepercayaan orang lain, dan tentu saja iman. Kita boleh menambah sendiri hal-hal lain yang belum disebutkan. Prinsipnya, jangan mengorbankan hal yang lebih penting untuk sesuatu yang kurang penting. Banyak hal yang tidak dapat kita beli dengan uang seberapapun besar yang kita punyai. Kita tidak bisa membeli tidur nyenyak misalnya. Kita juga tidak bisa membeli selera makan, kebahagiaan dan cinta. Dengan uang, kita hanya bisa membeli tempat tidur yang bagus, bukan tidur yang nyenyak. Membeli makanan yang mahal dan mewah, bukan selera makan.
segala rupa hiburan dan kesenangan, bukan kebahagiaan, perhatian dan rasa kagum, bukan cinta. Prinsipnya, jangan karena uang kita mengorbankan segala-galanya, sebab uang bukan segala-galanya. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudara, hidup seumpama perjalanan mengumpulkan bekal untuk keperluan perjalanan selanjutnya. Dalam kaitannya dengan uang, apa yang akan menjadi bekal bukan berapa banyaknya, melainkan bagaimana kita mempergunakannya. Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak uang yang kita miliki. Dia akan bertanya, apa yang sudah kita perbuat dengan uang yang kita miliki. Prinsipnya, gunakanlah uang yang kita miliki dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.